من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling utama adalah nikmatul iman. Nikmat iman dan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan bagi junjungan kita dan teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan yang mengikuti jejak beliau ila akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia. Dalam hal ini adalah apa kita sebut, yayasan atau majelis taklim atau apa? Kalau Baitus Salam ini, Dewan Baitus Salam yang telah mengadakan acara ini. Kita berharap bermanfaat bagi kita yang hadir di sini dan bagi kaum muslimin secara umum, yang mana ini untuk di Baitus Salam mungkin baru pertama kali saya hadir di sini. Adapun di KL udah beberapa kali, pernah juga bersama Ustadz Yunus Abu Asma, ya, hafizahullah ta'ala. Insyaallah
tema atau tajuk kita pada malam hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, adalah tentang mendulang faedah emas dari ayat kursi. Kenapa tema ini atau tajuk ini yang kita pilih? Ya karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ditanya, tadinya saya mengajukan bagaimana kalau tafsir surat Al-Fatihah. Tapi alhamdulillah sudah sering katanya disampaikan di sini tafsir surat Al-Fatihah, dan memang seharusnya lah demikian. Kemudian dipilihkan bagaimana kalau ayat kursi. Ya, ini juga penting. Karena sebagaimana yang disampaikan tadi ya, oleh akhuna Abu Talha hafizahullah, kita minimal 5 kali membaca ayat kursi ini dalam sehari semalam. Ya, bahkan bisa lebih. Kita akan bahas ini insya Allah. Berapa kali minimal kita membaca ayat kursi di dalam sehari semalam. Dan insya Allah semua kita yang hadir di sini tidak ada yang tidak hafal dari ayat kursi. Ya, tidak ada yang tidak hafal dari ayat kursi. Semuanya insya Allah menghafal. Ya, dan ayat kursi adalah ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Ya. Ayat kursi adalah ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibbuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini yang kita kenal dengan ayat kursi. Kenapa kita bahas? Kenapa kita perlu untuk memahami dari ayat kursi ini? Karena selain memang kita minimal membacanya 5 kali bahkan lebih, memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di dalam agama kita, di dalam al-Islam, yaitu bahwasanya ayatul kursi adalah a'zamul ayah fil Quran, adalah a'zamul ayah fil Quran, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya. Dan ini adalah suatu yang insya Allah kita maklumi bersama. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat yang mulia
memiliki berbagai keutamaan. Di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di antara para sahabat yang direkomendasikan keilmuannya tentang Al-Qur'an adalah Ubay bin Ka'ab. Bahkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membacakan kepadamu. Ya. Maka Ubay berkata, Allahu sammani laka. Apakah Allah memang menyebutkan namaku secara khusus kepada engkau, wahai Rasulullah? Sama kali, ya Allah menyebutkan secara khusus nama beliau. Ini keutamaan yang sungguh luar biasa. Ya, kalau nama kita disebut, ya, dipuji oleh atasan kita, ya, kita bangga. Nah, ini yang nyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanggaan yang luar biasa. Ya, bahkan Ubay disebutkan faja'ala Ubay yabki. Beliau pun menangis mendengarnya. Ini keutamaan yang luar biasa. Nah, Ubay bin Ka'ab ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abal Mundir, wahai Abal Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Mundir, tahukah engkau satu ayat di dalam kitabullah Al-Quran, yang mana ayat ini adalah ayat yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Dan ini biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat suatu perkara, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan jawaban tersebut. Ya, dan pertanyaan ini supaya yang ditanya memberikan perhatian. Ya, ini salah satu metode pengajaran Rasulullah SAW dengan bertanya. Beliau bertanya kepada para sahabat mereka biasanya menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan jawabannya. Biasanya demikian. Tetapi setelah Ubay bin Ka'ab mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, qala ya Abal Mundir, ditanya lagi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak menjawab, tapi ditanya lagi. Diulangi pertanyaan yang sama. Ya Abal Mundir, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam? Tahukah engkau satu ayat di kitabullah yang mana ayat ini adalah ayat yang paling agung?
Ya. Berarti apa ini? Kalau sudah ditanya 2 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ingin mengetahui jawaban dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu terhadap Al-Qur'an. Maka qala qultu, kata Ubay, maka aku berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay berkata, beliau menjawab, yaitu beliau membacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, fadaraba fi sadri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menepuk dadaku. Wa qala wallahi liyahnikal ilmu abal mundir. Demi Allah, liyahnika itu ucapan selamat. Selamat atas ilmu yang engkau miliki. Ya. Berarti jawaban Ubay bin Ka'ab betul atau salah? Betul. Benar jawabannya. Ayat yang paling agung di dalam kitabullah adalah ayatul kursi. Ya. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan kenapa. Dan ini mengapa kita harus memahami ayatul kursi ini. Dia adalah ayat yang paling agung. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Al-Quran, ayat per ayatnya, berbeda-beda tingkat keagungan dan keutamaannya. Kalau ayatul kursi adalah ayat yang paling agung, maka surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dan paling utama. Ya. Nah, dari sini juga kita melihat betapa jelinya, betapa cerdiknya Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab sebagaimana kita sebutkan adalah salah satu sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita membaca dan mempelajari Al-Quran darinya. Artinya beliau memahami Al-Quran. Beliau dalam waktu yang singkat, ya, berpikir memilih dari sekian ribu ayat untuk menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jawabannya itu ternyata benar. Ini lihat bagaimana pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena beliau paham bahwasanya ayatul kursi dari awal sampai akhir isinya adalah tauhid. Apakah itu tauhid rububiyah, apakah itu tauhid uluhiyah, ya, dan juga tauhid al-asma wa sifat. Semuanya ada pada ayatul kursi. Sebagaimana akan kita jelaskan insyaallah taala. Menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan ayat kursi. Nah, dari keutamaan ayat kursi ini kemudian kita juga, ya, diperintahkan dan dianjurkan untuk
banyak membaca dari ayatul kursi ini setiap harinya. Tadi disebutkan oleh Abu Talha, hafizahullah, ada 5. Ya. Yang 5 yang dimaksud itu di mana? Kapan waktunya? Setiap selesai sholat fardu. Baik. Benar jawabannya. Setiap selesai sholat fardu, kita dianjurkan untuk membaca ayatul kursi di antara zikir selepas sholat. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapa yang membaca, barang siapa yang membaca ayat al-kursi, ayat kursi, fi duburi kulli salatin maktubatin, ya, pada setiap selesai dari salat maktubah. Berarti salat apa? Kalau maktubah, salat fardu yang dimaksudkan. Barang siapa yang membaca ayat kursi, ya, selepas salat fardu tadi, lam yamna'hu min dukhulil jannah, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga, illa an yamut, kecuali kematiannya. Artinya kenapa dia tidak masuk surga ketika itu? Karena dia masih hidup. Ya, artinya kalau dia, ya, membaca ayatul kursi, kemudian dia wafat, dia mati, meninggal, ya, maka dia diharapkan mendapatkan keutamaan ini, yaitu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ayatul kursi. Baik. Berarti dari hadis ini, hadisnya siapa tadi? Ada yang ingat nggak? Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Sahabatnya? Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Ada yang hafal hadisnya? Pendek hadisnya. Kita akan membacakan 3 hadis. Yang 2 panjang. Nah, yang 1 ini aja yang pendek. Siapa yang hafal? Saya ulangi 1 kali lagi. Kalau ada yang hafal nanti dapat hadiah dari panitia. Bukan dari saya. Ya. Man qara'a. Atau mau ditulis?
Ditulis. Gak apa-apa lah ya, sekali. Tapi kalau saya tulis, dia gundul. Nggak lurus ya, nggak apa ya. Bisa baca nggak? Nanti saya kasih harakatnya. Man qara ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam Baik. Bisa dibaca nggak? Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Man qara'a ayatal kursi. Ya, kalau kita tidak keluar dari majelis ini kecuali hafal satu hadis ini saja, luar biasa. Ya, antum setiap beramal, setiap berzikir setelah selepas salat fardu, antum ingat dalilnya, berarti antum beramal dengan ilmu. Bukan sekedar taklid, bukan sekedar ikut-ikutan. Man qara'a ayatal kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubah, pada setiap selesai salat maktubah, salat wajib, lam yamna'hu, tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga, min dukhulil jannah illa an yamut, kecuali kematiannya. Baik. Berarti dari sini kita tahu, sebagaimana yang disebutkan Abu Talha tadi, berapa kali kita membaca minimal ayat kursi dalam satu hari semalam? 5 kali. Ya, 5 kali. Tapi apakah hanya 5 kali? Ada tambahan nggak kira-kira? Hah? Ada yang bisa nyebutkan tambahannya kapan? Hah? Zikir pagi dan petang sebelum tidur sampai sebelum tidur. Ya. Saya asalnya dari Sumatera, dari Jambi. Jadi bahasa Malaysia sama bahasa Jambi mirip-mirip sedikit lah. Baik, hafal ya insyaallah ya. Yang kedua, sebenarnya sudah terjawab tadi. Zikir pagi dan petang berarti berapa kali?
2 kali. Tambah sebelum tidur 1 kali. Berarti minimal 8 kali. Bayangkan 8 kali. Nah, sekarang kita akan sebutkan hadis yang kedua supaya kita tahu ada dalilnya juga. Hadis yang kedua adalah dalil tentang membaca ayatul kursi beserta keutamaannya ketika sebelum tidur. Nah, di sini ada kisah. Dan ini hadisnya panjang. Disebutkan oleh Sahih Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hasil zakat pada setiap Ramadan. Dijaga oleh Abu Hurairah. Kemudian ada orang yang datang. Ya. Orang ini mau ngambil makanan. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, aku akan adukan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, dia mengatakan, aku muhtaj, orang yang sangat miskin, yang memang perlu untuk mengambil ini. Ya, keluargaku perlu. Baik. Maka dilepaskan oleh Abu Hurairah. Pagi harinya, ini malam hari kejadiannya, ditanya, Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, atau Nabi yang bertanya bahkan, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Ya. Dalam keadaan Abu Hurairah belum menyampaikan, artinya Rasulullah SAW sudah mendapatkan kabar tentang kejadian tersebut. Maka Abu Hurairah mengatakan bahwasanya orang itu orang yang dalam keadaan sangat berhajat, sangat memerlukan, miskin, ya, berdasarkan pengakuannya. Maka aku lepaskan, kata Abu Hurairah. Maka kata Rasulullah, dia telah berdusta kepadamu, ya, dan dia akan kembali. Dia akan datang lagi, kata Rasulullah. Maka malam harinya Abu Hurairah pun menunggu, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan orang itu akan datang. Benar datang. Sama kejadiannya seperti malam sebelumnya. Ketika ditangkap, dia mengatakan, aku, keluargaku orang yang sangat perlu, dan dilepaskan lagi. Keesokan harinya bertemu Rasulullah SAW, ya, disampaikan lagi oleh Rasulullah, dia akan datang lagi. Sampai malam ketiga, ya, Abu Hurairah tidak mau melepaskan orang ini. Ya. Maka dia mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Biarkan aku mengajarkan kepadamu kalimat yang bermanfaat untukmu. Qultu ma hunna, apa kalimatnya? Qala idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafid. Wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Kalau engkau, ya, hendak tidur, ya, sudah naik di atas kasurmu, maka ucapkanlah
ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai engkau selesaikan ayat tersebut. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Maka niscaya engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada syaitan yang akan mendekatimu sampai pagi hari. Ya. Ini keutamaannya. Ya. Maka aku lepaskan orang ini. Keesokan harinya Abu Hurairah bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ya. Nah, dia jujur tadi malam. Benar apa yang dia omongkan, yang dia sampaikan tentang ayatul kursi tadi. Padahal dia adalah kadzub, seorang pendusta. Ta'lam man tuhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak bicara selama 3 malam ini? Qala la, maka Abu Hurairah mengatakan tidak. Dzaka syaitan, kata Rasulullah. Itulah syaitan. Ya. Nah, tadi kalimat atau keutamaan ayat kursi itu menjadi benar ketika dibenarkan oleh Rasulullah. Dia berkata jujur. Ya, berarti ikrar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang disampaikan orang tersebut dalam keadaan dia adalah seorang pendusta adalah benar. Yaitu apa? Ketika seorang hendak tidur, maka salah satu zikir sebelum tidur, dan banyak zikir sebelum tidur dan doa, adalah membaca ayatul kursi. Ya. Apa keutamanya? Akan mendapatkan penjagaan dari Allah sepanjang malamnya, ya, sampai pagi harinya, dan tidak ada syaitan yang mendekati dirinya. Ya, ini hadis yang kedua. Berarti 6 kali ya kalau sudah dengan hadis ini ya. Hadis yang ketiga adalah yang tentang pagi dan petang. Kisahnya hampir sama, agak panjang. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau memiliki sejumlah kurma, 1 baskom. Apa orang Malaysia mengatakannya? Hah? Baskom. Ya, pokoknya dia punya kurma gitu. Nah, kurmanya itu berkurang terus. Kok bisa berkurang? Maka dijaga oleh Ubay. Pada suatu malam, kemudian datang dabah. Ya, dabah ini binatang melata, tapi bentuknya bentuk manusia. Nah, gimana coba? Ya, fasallama alaihi farada alaihi salam. Mengucapkan salam dabah ini, binatang ini. Ya. Kemudian Ubay pun menjawab salamnya. Ma anta? Apa engkau ini? Bukan siapa engkau, tapi apa engkau ini? Jinni amin insi, am insi. Engkau ini jin apa manusia? Qala jinni. Aku jin, katanya. Qala fanawilni yadak. Coba lihat tanganmu, kata Ubay. Fanawalahu yadahu fa idza yaduhu yadu kalb. Ya, ketika diulurkan tangan ya, makhluk ini, ternyata tangannya tangan berbentuk seperti anjing. Ya, begitu juga sya'ruhu sya'ru kalb. Ya, bulunya bulu anjing. Ya, dan dia mengatakan inilah bentuk jin. Baik. Ditanya sama Ubay, "Kenapa engkau datang?" Ya, aku dengar bahwasanya engkau ini
suka memberikan sodakoh. Karena itu aku datang untuk mengambil dari makananmu. Karena dia suka sodakoh, Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay? Fama yunjina minkum. Apa sesuatu yang bisa menyelamatkan kami dari kalian? Qala hadhil ayat allati fi suratil Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Kata makhluk ini, ayat yang ada pada surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Barang siapa yang mengucapkan ayat tersebut, membaca ayat tersebut, hina yumsi, pada waktu sore hari, pada petang hari, ya, maka dia akan dilindungi dari kami sampai pagi hari. Kalau dia membacanya pada pagi hari, maka dia akan dilindungi dari kami sampai petang hari. Maka pada pagi harinya Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW dan menyebutkan kisah yang beliau alami tersebut. Kata Rasulullah SAW, sodaqal khabith, ya, sodaqal khabith. Dia jujur. Al khabith itu sesuatu yang buruk. Ya. Orang yang jahat, orang yang buruk, bukan buruk rupa, tapi buruk kelakuannya. Dia berkata jujur. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya benar apa yang disampaikan makhluk tadi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tabrani. Baik. Berarti ya, dari hadis ini kita dapat bahwasanya ayat kursi adalah salah satu dari zikir pagi dan petang. Sehingga ya, ayat kursi ini minimal dalam satu hari, dalam satu malam, satu hari satu malam dibaca berapa kali tadi? 8 kali. Ya, dibaca 8 kali. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah setiap kita membaca ayatul kursi, ya, kita sudah dengan zikirnya pada setiap atau selepas salat fardu pagi dan petang hari, kita juga tidak lupa membacanya. Begitu juga ketika kita mau tidur, kita baca ayatul kursi. Tapi kok, ya, mungkin pas kita tidur kok mimpinya mimpi buruk misalnya. Ya. Apakah ayatul kursinya yang tidak bermanfaat atau kitanya yang salah? Atau apakah yang disampaikan dalam hadis-hadis ini, 3 hadis ini tidak benar? Sebagai seorang muslim, kita wajib membenarkan apa yang sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi permasalahan bukan hanya pada ayat kursi, tetapi pada zikir-zikir yang lain, doa-doa kita yang lain, ya, bacaan salat kita, atau ketika kita membaca Al-Quran misalnya, kita hanya sekedar membaca tanpa paham maknanya, tanpa paham artinya. Ya, itu permasalahannya. Kita membaca ayat kursi atau zikir-zikir lainnya, tapi kita tidak tahu apa yang kita baca. Permasalahannya di situ. Ayat kursi
Dan juga zikir-zikir yang lainnya. Ya, kalau kita bahas keutamaan zikir itu luar biasa. Ya. Keutamaan zikir itu luar biasa. Salah satu keistimewaan zikir, amalannya ringan, pahalanya besar. Sekarang kita musim haji. Banyak dari kita mungkin yang belum menunaikan ibadah haji karena berat. Hartanya, uangnya harus banyak. Ya. Apalagi kalau nunggu kita daftar. Berapa tahun sekarang kalau di KL atau di Malaysia? 100 tahun. 50 tahun katanya. Ya. Anak kita dari baru lahir sudah kita daftarkan supaya dia nunggu usia 50 tahun baru bisa naik haji. Ya Allah. Tetapi zikir, di antara keistimewaan zikir itu ringan. Ya. Ada yang tidak hafal ayatul kursi, insya Allah kita hafal semua. Saya husnudzon. Kita semua hafal. Kenapa? Karena sering kita ucapkan. Al-Fatihah, nggak ada yang nggak hafal. Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Ada yang tidak hafal? Hafal semua, semua bisa. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, la akbar. Hafal. Doa-doa hafal. Tapi pertanyaannya, ya, dan kita jujur jawab, ketika kita membaca itu, kita renungi enggak makna-maknanya la ilaha illallah, kita baca. Tiada ilah yang hak kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sambil mengingat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan. Ya. Atau kita subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Tiba-tiba udah 33 kali aja. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak gitu aja. Ya. Nah, ini yang jadi permasalahan kita di situ. Ya, jadi permasalahan kita di situ. Ketika kita berzikir, atau bukan hanya ketika berzikir, bahkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu makna zikir dan makna doa tersebut. Kita tidak paham. Ya. Kita hanya tahu ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar, tapi artinya nggak tahu. Ataupun kalau tahu artinya kita sekedar mengucapkan saja tanpa kita hadirkan maknanya tersebut ketika kita berdoa. Ya. Jadi hanya lafadznya saja yang kita ucapkan, maknanya tidak kita resapi di dalam hati kita. Ini permasalahannya. Kenapa banyak doa kita yang kok tidak dikabulkan, kok rasanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengabulkan? Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la
yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dalam keadaan kalian yakin, percaya bahwasanya doa kita tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima, tidak akan mengabulkan doa dari hati ghafil lahin, min qalbin ghafil, dari hati yang ghafil lahin, lalai, lupa. Jadi hanya sekedar diucapkan saja. Jadi doa dan zikir, maaf kalau saya mungkin salah ininya, tapi jadinya hanya sekedar kayak rapalan saja. Tahu rapalan? Nggak tahu bahasa Malaysianya. Hah? Iya, mantra, kayak mantra aja jadinya. Ya. Kan sedih kita. Mantra itu tidak bagus maknanya kalau di Indonesia. Tapi kayak gitu aja, sekedar dibaca saja, kita maknanya nggak paham. Kalaupun paham, kita kadang atau seringnya tidak menghadirkannya dalam hati kita. Apakah itu zikir? Apakah itu doa? Ya. Apakah di luar sholat atau ketika sholat? Ya. Nah ini PR kita bersama. Apa PR itu? Tugas kita bersama. Ya. Kalau kita mau doa kita dikabulkan, ya kita memang betul-betul yakin bahwasanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu apa yang kita doakan. Kita minta kepada Allah tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Kan aneh. Kita minta kepada Allah apa yang kita perlukan. Apa yang menjadi hajat kita. Begitu juga zikir dengan keutamaannya. Ya. Dan ini juga berlaku nanti ibadah yang lain, puasa kita. Ya, puasa kita puasa yang berarti, memiliki makna, atau puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nasallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kelalaian dari hati kita. Salah satu sebabnya kenapa hati kita lalai, baik itu pada zikir dan doa, ataupun doa di luar ataupun ketika sholat, adalah kita tidak paham arti dan maknanya. Ya, itu salah satu faktor, salah satu sebab. Kalaupun kita sudah paham arti dan maknanya, masih bisa lalai juga kalau tidak kita hadirkan. Kenapa kita tidak paham arti dan maknanya? Satu, bisa karena memang kita belum belajar. Ya, kedua, karena kita tidak bisa bahasa Arab. Ya, karena kita tidak bisa bahasa Arab. Ada pelajaran bahasa Arab kan di sini? Ada kan? Nah, jangan sampai itu. Kenapa? Ya memang Al-Quran bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah bahasa Arab, ya, kitab-kitab ulama bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya kita berarti mengandalkan terjemahan, ya kan?
Kalau terjemahannya benar. Kalau salah, itu satu. Ya. Sekarang alhamdulillah buku-buku terjemahan cukup banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang belum diterjemahkan, ya, itu, Masya Allah itu ada banyak, itu berapa buku-buku terjemahan. Tapi kalau saya nggak tahu apakah ada terjemahan bahasa Melayu ya. Kalau di Indonesia cukup banyak. Ya. Itu pun ya, kalau dibandingkan dengan yang belum diterjemahkan, mungkin 0,00001%-nya tidak ada. Ya. 0,001%-nya tidak ada. Ya. Masih sedikit sekali yang diterjemahkan. Dari sedikit yang sudah diterjemahkan itu, sedikit yang kita beli. Dari sedikit yang kita beli, sedikit yang kita baca. Dari sedikit yang kita baca, sedikit yang kita paham. Ya, nah itulah kita. Ya, makanya salah satu program harusnya, ya harus, insya Allah sudah ada dan harus digalakkan lagi, harus digiatkan lagi adalah bahasa Arab. Ya, ini Masya Allah, dengan bahasa Arab itu banyak ilmu yang akan terbuka nanti. Ya, dan nggak ada alasan orang, oh saya sudah tua Ustaz. Nah, tua muda, kalau memang dia punya tekad, punya niat yang luar biasa, insya Allah bukakan hatinya untuk bisa mempelajari dan memahami bahasa Arab. Yakin, banyak ulama yang belajar itu umurnya sudah 40 lebih, tapi bisa. Dan menjadi seorang ulama, seperti Ibnu Hazm misalnya. Ya, rahimahullah ta'ala. Selama kita memiliki tekad, selama kita memiliki azam yang kuat, insya Allah bisa. Ini salah satu sebabnya. Ya, yang salah satu sebab yang lain, kita belum mempelajari. Kalau kita belum bisa bahasa Arab. Nah, ini maksud kita dan tujuan kita. Kita pelajari Al-Fatihah. Yang penting, yang paling penting dulu Al-Fatihah. Jangan lupa Al-Fatihah itu harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Ya, dari basmalahnya, dari ya, terlepas di situ ada pendapat basmalah termasuk Al-Fatihah atau tidak. Ya, sampai seluruh ayat ini luar biasa. Ya. Kalau ayatul kursi kita baca 8 kali setiap hari dan setiap malam, Al-Fatihah berapa kali minimal? 17. Ya kan? Belum dengan salat sunnah. Nah ini, banyak PR kita, banyak tugas kita. Ya. Baik. Kembali ke tajuk kita, yaitu memahami dari makna ayat kursi. Kenapa ayatul kursi disebut sebagai ayat yang teragung di dalam Al-Quran? Karena ayatul kursi dari awal sampai akhir adalah menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sisinya. Terkandung di situ tauhid, baik itu tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah,
dan tauhid al-asma was sifat. Ya. Dari awal sampai akhirnya. Allah Subhanahu wa taala firman, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita mulai dari pertama dulu. Ya. Dan disebutkan ayatul kursi, ya, kita akan dapatkan di situ ada 10 kalimat. Ya. 10 jumlah. Jumlah itu kalimat, tidak tahu bahasa Malaysianya. Kalimat. Rangkaian kata-kata itu apa? Kalimat ya, dalam bahasa Malaysia ya. Karena kalau dalam bahasa Arab kalimat itu kata. Jumlah itu kalimat. Ya. Terdiri dari 10 kalimat. Di situ disebutkan ada 5 nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih dari 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Allahu la ilaha illahu. Ya. Kita mulai dari sini. Allahu la ilaha illahu. Dimulai dari Allah. Lafzu jalalah Allah, ini adalah nama Allah. Allah la ilaha. Tidak ada ilah. Apa itu ilah? Ma'luf, yaitu ma'bud. Tidak ada ma'bud. Apa itu ma'bud? Sesembahan, yang disembah, yang diibadahi. Apanya yang tidak ada, nanti kita akan bahas ini. Ya. Artinya tidak ada sesembahan yang memiliki hak, yang berhak untuk diibadahi, yang dia itu diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia, illahu, kecuali dia, yaitu Allah. Ya. Dimulai dengan la ilaha illallah. Yang mana ini merupakan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Ya. Seorang berikrar dengan la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Rukun Islam yang pertama. Kalau kita bahas la ilaha illallahnya saja, 2 jam pun tidak cukup, 1 hari pun tak cukup. Karena la ilaha illallah itu bukan, sekali lagi, bukan sekedar kata yang diucap, tetapi memiliki makna, memiliki arti, memiliki sesuatu yang harus kita pahami dengan benar. Dan sayangnya banyak yang memahaminya dengan salah dan keliru. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu biasanya apa? La ilaha illallah. Hah? Dalam bahasa Melayu gitu. Hah? Yang saya maksudkan dalam bahasa Melayu artinya kalau ditulis di tempat-tempat umum kayak segitu. Atau tiada Tuhan selain Allah. Hah? Kalau di Indonesia tiada Tuhan selain Allah. Kalau tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ini biasanya orang sudah pernah ngaji. Ya, orang sudah paham maknanya. Tiada Tuhan selain Allah. Coba kita lihat
Terjemahan. Ini terbitan Malaysia atau terbitan mana ini? Bahasa Melayu. Mari kita lihat. Ya, Allah tiada Tuhan selain Dia. Ya, berarti sama ya, insyaallah ya. Dengan terjemahan bahasa Indonesia. Tiada Tuhan selain Dia. Baik. Pertanyaannya kan akan apa definisi Tuhan nantinya? Ya, tetapi terlepas dari definisi Tuhan, apanya yang ditiadakan? Tidak ada Tuhan, apanya yang ditiadakan? Tidak adanya itu apanya yang tidak ada? Apakah wujudnya kah? Ya. Tidak ada yang disembah di kehidupan dunia ini kecuali Allah. Ternyata banyak yang disembah selain Allah. Banyak nggak? Banyak. Ya. Dan yang disembah selain Allah itu disebut ilah. Kita harus paham nih. Kita balikkan ke dalam bahasa Arab. Yang disembah selain Allah itu adalah ilah. Ya. Karena ilah itu bahasa Arab kan? Apa arti ilah? Ma'luh, ma'bud. Yang diibadahi. Yang disembah. Setiap yang disembah berarti itu ilah. Berarti ketika dikatakan la ilaha, ya, ketika dikatakan la ilaha, yang dinafikan di sini bukan keberadaan ilah-ilah yang lain, bukan. Ada, sudah ada, tidak bisa kita bilang itu enggak ada. Ada. Yang dinafikan bahwasanya ada tapi tidak berhak untuk disembah. Ya, yang dinafikan bahwasanya ilah-ilah selain Allah itu tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ya, dan ini dipahami oleh orang-orang Quraisy ketika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka paham apa yang dimaksud. Ya, bahwasanya yang diinginkan adalah mereka meninggalkan ilah-ilah mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman menyebutkan perkataan mereka aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alal alihata ilahan wahida, dia ingin menjadikan alihata, al-aliha itu jamak dari ilah, Tuhan-Tuhan yang banyak, sesembahan yang sebanyak itu jadi satu sesembahan saja. Yaitu siapa? Yaitu hanya Allah saja yang diibadahi. Yang lain tidak boleh diibadahi. Mereka memiliki berhala mereka yang disebut Al-Lat, Al-Uzza, Manah. Ini 3 berhala terbesar bangsa Arab ketika itu. Ya, belum lagi yang di sekitar Ka'bah. Ada berapa berhala? 360. Berarti setiap sudut, setiap derajat ada kan kalau hitungan kita. 360 berhala. Belum lagi yang di dalam Ka'bah. Ya.
Dan alhamdulillah Ka'bah tidak pernah dijadikan berhala. Nah, ini faedah yang luar biasa. Ya, dalam keadaan mereka menjadikan patung-patung sebagai ilah-ilah, sesembahan-sesembahan, Ka'bah tidak pernah dijadikan ilah selain Allah. Ya, tapi di sekitar Ka'bah ada berhala, betul. Di dalam Ka'bah ada berhala, tapi Ka'bahnya sendiri tidak pernah dijadikan sesembahan selain Allah. Ini di antara hikmah Allah. Karena kalau dijadikan sesembahan selain Allah, kemudian jadi kiblat kita, itu ada syubhat nantinya. Ya. Syubhat. Dulu pernah dijadikan sesembahan selain Allah, kok sekarang kita menghadap itu? Jangan-jangan kita nyembah Ka'bah. Enggak. Alhamdulillah Ka'bah tidak pernah disembah selain Allah. Ya, ini diantara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak, sembahan yang banyak itu ilah, satu ilah saja? Sungguh ini adalah perkara yang aneh. Ya, kata mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ya. Innahum, sungguhnya mereka. Siapa mereka ini? Yaitu mereka orang-orang musyrikin ketika itu. Kanu idza qila lahum, dahulu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yaitu diajak oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, maka mereka pun istikbar, sombong. Kalau sombong berarti mereka mau atau tidak? Tidak mau. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ya, a inna latariku alihatina li syairim majnun. Ya. Apakah kita akan meninggalkan, a inna, apakah kita latariku akan meninggalkan alihatina, ilah-ilah kita. Ya, alihah jamak dari ilah, sesembahan-sesembahan kita. Li syairin majnun, untuk seorang penyair gila. Siapa yang disebut penyair gila di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melakobi, ya, memberikan lakop yang jelek kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu bukan penyair. Mereka tahu Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, intinya poinnya di sini, mereka tahu, mereka paham. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, mereka paham. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan tadi Lat, Uzza, Manat, berhala-berhala yang lainnya, untuk menjadikan sesembahan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham bahwasanya ketika diucapkan la ilaha illallah, yang diinginkan dari la ilaha ini bukan menafikan wujudnya, tetapi menafikan bahwasanya Al-Lat, Al-Uzza, Mana, Hubal, dan segenap seluruh berhala-berhala tadi yang mereka ibadahi selain Allah ini tadi, ya, sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi.
Lat, beribadah pada Lat, salah. Nyembah mana, salah. Uzza, salah. Yang benar, siapa yang disembah? Allah saja. Itu maknanya. Ya, itu yang diinginkan dari la ilaha illallah. Dan mereka paham. Dan itu belum tampak ketika dikatakan tiada Tuhan selain Allah saja. Makanya kita harus jelaskan apanya yang tidak ada. Yang tidak ada bahwasanya tidak ada yang berhak disembah. Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lainnya yang disebut Tuhan, ya, apakah yang itu dianggap dewa, apakah itu ya hanya sekedar patung atau yang lainnya, itu sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi. Pengikraran dari Allahu la ilaha illahu tadi. Kalimat yang paling penting. Kalimat tauhid. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ya, syahidallah, Allah bersaksi. Terhadap apa Allah bersaksi? La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Terhadap kalimat ini la ilaha illallah. Huwa wa malaikatahu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Ya. Selain Allah yang bersaksi tentang la ilaha illallah, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ini yang menunjukkan ini persaksian yang paling agung, persaksian yang luar biasa. Karena itu sekali lagi, kalimat Allahu la ilaha illahu, yaitu la ilaha illallah ini bukan sekedar lafaz yang kita ucapkan. Kita harus paham maknanya. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala beliau menyebutkan kita harus paham makna la ilaha illallah. Tadi yang kita sebutkan, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada ma'bud sesembahan yang hak kecuali Allah. Kita harus paham rukunnya. Ya, rukun la ilaha illallah, rukun tauhid. Kita harus paham syarat-syarat la ilaha illallah. Pernah dipelajari belum syarat-syarat la ilaha illallah? Pernah dipelajari belum? Harus dipelajari. Syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Kita harus paham muqtada, konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Makanya kalau kita bahas tentang la ilaha illallahnya aja, ini luar biasa. Makna sudah kita sebutkan. La ilaha illallah, la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah, maka dia keliru dalam memaknakan la ilaha illallah. Karena bukan itu yang diinginkan. Kalau ada yang mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang mengatur alam raya ini kecuali Allah, maka dia keliru dalam memaknakan la ilaha illallah. Benar bahwasanya tidak ada pencipta selain Allah. Benar bahwasanya tidak ada yang mengatur alam raya ini kecuali Allah. Tetapi bukan ini yang diinginkan dari makna la ilaha illallah. Tetapi yang diinginkan dari makna la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada ma'bud yang diibadahi, yang disembah, hak yang benar, yang memiliki hak untuk disembah dan ibadahi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ini maknanya.
Rukunnya, rukun la ilaha illallah. Kita dibahas secara ringkas saja. Ada dua. Yaitu rukun tauhid. Ada yang pernah belajar? Apa itu rukun tauhid? Ada dua. Ya. Diambil dari la ilaha illallah. La ilaha, rukun yang pertama, yaitu nafi. Illallah, rukun yang kedua, yaitu isbat. Ya, nafi dan isbat. Nafi meniadakan. Apa yang ditiadakan? Seluruh sesembahan selain Allah. Isbat, penetapan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Diambil dari mana? Dari la ilaha, nafi, isbatnya illallah. Ya. Kalau tidak ada nafi dan isbat, maka tidak menjadi tauhid. Saya kasih contoh. Kalau saya katakan di ruangan ini tidak ada yang berdiri, berarti tidak ada yang berdiri kan? Menafikan tidak ada satupun yang berdiri. Kalau misalnya saya katakan, ya, di ruangan ini ada misalnya ada Pak Jamal misalnya, ya, Pak Jamal berdiri misalnya ini. Kalau dikatakan Pak Jamal berdiri, ada menutup kemungkinan yang lain nggak bahwasanya yang lain tidak berdiri? Bisa aja kan, yang lain berdiri. Kalau seorang mengatakan saya beribadah kepada Allah, bisa saja dia beribadah kepada Allah, tetapi dia beribadah juga kepada selainnya. Ya. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, berarti siapa yang dia ibadahi? Hanya Allah. Ada yang lainnya nggak? Nggak ada. Itulah namanya tauhid. Saya tidak beribadah. Ini namanya apa? Nafi. Kecuali hanya kepada Allah. Ini namanya apa? Isbat. Ini yang disebut dengan rukun tauhid. Rukun la ilaha illallah. Sama. Nafi dan isbat. Karena itu kita dapatkan di dalam, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah SAW, selalu ada ini. Hampir dalam setiap ayat yang berkaitan dengan ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan beribadalah kalian kepada Allah, isbat. Wa la tusyriku bihi syai'a. Nafi, jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah, nafi, illa iyyah, kecuali hanya kepadanya, isbat. Ya. Ini kita sudah dapat makna, kita sudah dapat rukun. Yang ketiga, syarat. Syarat ada berapa? Ada 7. Ya, 7 ya. Ya, ada 7 syarat. Sebagian ulama mengatakan 8. Kalau 8 syarat ini kita bahas sekarang, tidak balik kita. Ya, saya sebutkan aja 8 syarat ini. Yang pertama, ilmu. Ya, saya harapkan dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain insyaallah. Ilmu, yakin, ilmun yakinun wa ikhlasun. Yang ketiga, ikhlas.
wasidqu, sidq jujur, mahabbah cinta, wangkiyadin alingkiyat tunduk, ya, wal qabulilaha dan qabul menerima, 7 ya. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima, 7. Ya, sebagian ulama menambahkan syarat yang ke-8. 7 ini sudah cukup. Karena syarat yang ke-8 ini ya sebenarnya sudah terkandung di dalam 7 syarat yang sebelumnya. Tapi tidak apa kita sebutkan. Yaitu apa? Wazida thaminuha al-kufranu minka mimma siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini syairnya ada 2 syair dia, ada 2 bait syair. Yaitu engkau bara'ah, berlepas diri dari sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang mengatakan, oh saya belum pernah belajar syarat-syarat ini, berarti selama ini la ilaha illallah saya tidak terima. Enggak seperti itu juga. Karena yang paling diinginkan adalah pengamalan dari ke-7 syarat ini. Bukan hanya sekedar dia tahu dan dia hafal, tapi pengamalannya. Berapa banyak orang yang tidak tahu kalau disuruh sebutkan 7 syarat ini, tapi dia sudah mengamalkannya. Dan berapa banyak orang yang tahu tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, pembahasannya insya Allah ada ustaz-ustaz yang lain yang bahas. Ini jadi tugas. Ya, Baitul Salam harus bikin taklim tentang syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Yang berikutnya kita sudah makna rukun, syarat-syarat, yang terakhir konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita sudah tahu makna la ilaha illallah, dah tahu rukun la ilaha illallah, dah tahu ilmunya nih. Ini kan ilmu nih. Kita udah tahu syarat-syaratnya. Konsekuensinya apa? Amalannya. Kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu maknanya, sudah tahu rukunnya, syarat-syaratnya, tapi kok masih beribadah kepada selain Allah, berarti dia tidak menjalankan konsekuensi dari pengetahuan itu. Berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia meninggalkan seluruh ya peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Artinya amalan. Ini konsekuensinya. Ya, karena yang 3 tadi nggak bermanfaat kalau orang ya ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah. Nggak bermanfaat. Nasallallahu alaihi. Ini baru Allahu la ilaha illahu. Kalimat yang pertama. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Ya. Al-Hayy Al-Qayyum. Baik, mudah-mudahan 2 nama ini kita bisa jelaskan walaupun secara ringkas. Berarti sampai 2 kalimat yang kedua ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sudah ada 3 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan. Nama Allah yang pertama adalah nama Allah, Allah. Itu nama yang pertama. Nama yang kita kenal semua.
Nama yang kedua adalah Al-Hayyu, dan nama yang ketiga adalah Al-Qayyum. Baik, kalau di sini diartikan yang maha hidup, yang mengatur makhluknya secara berterusan. Ya, artinya Al-Qayyum yang maha mengatur makhluknya secara berterusan. Baik. Kita mulai dengan Al-Hayyu, yang maha hidup. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Kenapa dikatakan maha hidup? Karena Allah la yamut. Allah tidak akan mati. Kita hidup nggak manusia? Hidup. Tetapi kehidupan kita, manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya, pertama diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan. Ya. Diawali dengan ketiadaan. Ya, artinya kita dulu belum ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dalam surah Al-Insan. Hal ata 'alal insan. Tidakkah datang 'alal insan pada seorang insan manusia, hinun, suatu zaman, minad dahri, satu waktu dari zaman yang ada, lam yakun syai'an madhkura. Dia belum jadi apa-apa, belum sesuatu yang disebut, nggak ada wujudnya. Ya. Ada yang hadir di ruangan ini yang umurnya sudah 100 tahun. Nggak ada kan? Berarti 100 tahun yang lalu kita ini jadi apa? Nggak ada apa-apa. Diawali dengan ketiadaan. Terus ketika kita sekarang, alhamdulillah, sekarang hidup semuanya. Dan mendapatkan hidayah dari Allah, belajar. Ya, apakah kita akan selamanya begini? Enggak, kan? Pasti akan mati. Kita hidup, tapi kehidupan makhluk, kehidupan yang tidak sempurna, kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Ya. Kadang dia sakit, kadang dia capek, kadang itulah kehidupan makhluk. Tapi kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah hidup yang sempurna. Ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu awal, al-awwal. Kata Rasulullah, laisa qablaka syai'. Al-akhir laisa ba'daka syai'. Tidak ada sesuatu sebelummu, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Artinya Allah, ya, yang meliputi seluruh zaman. Tidak ada zaman yang tidak ada Allah di situ. Artinya Allah ya maha hidup. Terus menerus hidup. Kehidupan yang sempurna. Ya. Dengan kehidupan yang sempurna. Nah, sekarang pantas nggak kalau seorang manusia yang dia dikatakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Dia beribadah kepada yang tidak hidup. Nah, pantas nggak kira-kira? Ya, ibadah itu kan, supaya kita paham, ibadah itu seorang merendahkan dan menghinakan dirinya. Dia menundukkan dirinya ke hadapan yang dia ibadahi.
Nah, rela nggak kita, tunduknya kita, hinanya kita di hadapan kok yang nggak hidup gitu? Mau nggak? Ya harusnya nggak mau kan? Atau yang hidup tapi hidupnya tidak sempurna. Ya, beribadah kepada manusia lain, beribadah kepada malaikat misalnya. Malaikat hidup, tapi ya tidak sempurna hidupnya malaikat. Atau yang tidak hidup tadi, batu, dia ibadahi. Nasallallahu alaihi. Seseorang itu beribadah kepada yang maha sempurna. Ketundukan dia adalah kepada yang maha sempurna. Nama dan sifat-sifatnya. Dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang maha hidup. Ya. Yang Allah Subhanahu telah mengingatkan, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Dan bertawakallah engkau. Tawakal ibadah atau bukan? Ibadah. Ya, seorang pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasrahnya seorang itu pada siapa? Wa tawakkal 'alal hayyi, yang maha hidup. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Berarti yang mati tidak berhak untuk diibadahi. Yang mati tidak berhak kita untuk tawakal kepadanya. Rasulullah SAW ketika beliau wafat, apa yang terjadi ketika itu? Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, tidak ada hari yang lebih terang, bercahaya, kecuali ketika datangnya Rasulullah. Dan ketika beliau wafat, maka Madinah itu menjadi gelap. Ini bahasanya Anas. Diliputi duka, kesedihan. Ya, mereka para sahabat itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Kaget ketika mendengar Rasulullah SAW wafat. Ya, tidak terima. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang Umar radhiyallahu, beliau mengatakan, man qala Muhammad mat, orang siapa mengatakan Muhammad mati akan aku tebas lehernya. Enggak sanggup. Siapa yang kokoh ketika itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mengingatkan kepada para sahabat, barang siapa yang beribadah pada Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tersentak, kaget para sahabat, seakan-akan, oh iya ya, kenapa sampai saking sedihnya ini. Teringat, mereka tidak beribadah kepada Muhammad. Mereka beribadah kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini akidah. Mereka tersadarkan ketika itu. Secinta-cintanya mereka terhadap Rasulullah SAW, Rasulullah adalah manusia. Bukan
yang diibadahi. Bahkan Rasulullah SAW memiliki kewajiban yang sama, yaitu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Al-Qayyum, ya, Al-Qaimu bi nafsih. Kalau disebutkan maknanya Al-Qayyum itu Al-Qaimu bi nafsih, Al-Muqimu li khalqih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qaimu bi nafsih, yang berdiri sendiri, yang mengurus dirinya sendiri dan mengurus seluruh makhluk. Ya, ini kita ringkas saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kita. Ghaniyun an khalqih. Ghaniyun 'anil alamin. Allah sama sekali tidak perlu kita. Kita yang perlu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Allah. Siapa yang memberikan rezeki setiap makhluk? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur hujan dan lain sebagainya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mana Al-Qayyum. Apakah Allah ya perlu kita ibadahi? Memerlukan ibadah kita? Jawabannya tidak. Tapi kita yang perlu untuk beribadah kepada Allah. Ya, jangan ketika kita beribadah kepada Allah berarti menambah kemuliaan Allah. Tidak. Ya, sama sekali tidak. Ya. Seandainya seluruh makhluk, seandainya seluruh manusia dan jin yang ada di muka bumi ini beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Allah sudah sempurna kemuliaannya. Dan juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah kalau seluruh manusia dan jin dan seluruh makhluk mengingkari Allah, bermaksiat pada Allah. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Karena Allah tidak memerlukan kita. Ghaniyun 'anil alamin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kita diciptakan adalah agar beribadah kepada Allah. Tapi apakah Allah memerlukan ibadah kita? Jawabannya tidak. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku inginkan dari mereka rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun. Dan aku juga tidak ingin mereka memberikan makan untuk Allah, enggak perlu. Ya, bahkan Allah yang maha pemberi rezeki. Dan Allah yang maha kuat, maha mampu. Kekuatan Allah, kekuatan yang sempurna, tidak memerlukan makhluk. Ini Al-Qayyum. Ya, berarti sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya, menunjukkan Allah berhak untuk diibadahi. Kalau dia masih memerlukan yang lainnya, berhak enggak diibadahi? Ya. Contohnya berhala, patung. Berhak enggak diibadahi? Enggak. Jawabannya apa? Dia memerlukan yang lain untuk membuat dia. Ya enggak? Manusia berhak enggak diibadahi? Dia makhluk, sama-sama diciptakan. Dia memerlukan yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki dia. Kok diibadahi? Aneh. Ya, ini Al-Qayyum. Al-Qaimu bin nafsih, Al-Muqimu li ghairihi. Ya, Al-Qaimu yang dia maha berdiri sendiri, artinya dia mengurus dirinya sendiri dan mengurus yang lainnya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala mengurus.
sudah jam 10 lewat. Baru sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita cukupkan ya, insyaallah ya. Insyaallah bisa dilanjutkan oleh ustaz-ustaz yang lain, dan saya harapkan ya ini karena memang kita perlukan ya mempelajari ayat kursi dan yang lainnya. Tapi ini yang kita prioritaskan. Al-Fatihah katanya sudah, alhamdulillah. Ayat kursi. Ya. Ketika kita tidak selesai malam ini karena keterbatasan waktu, ya alhamdulillah kalau ada ustaz yang lain yang masya Allah memahami dengan benar tafsir dari ayatul kursi ini, mengajarkan kepada kita semua. Ya, karena sudah jam 10 malam, ya supaya tidak semakin larut malam. Kalau di Indonesia udah waktu tidur jam sekarang ini. Cukup. Ada pertanyaan atau kita tutup sampai sini? Satu atau dua pertanyaan. Atau saya yang nanya? Siap. Ya. Seseorang itu mendoa lebih afdal dibaca dalam bahasa Arab yang tidak dipahami atau dalam bahasa lain yang jelas. Ya. Sedangkan kita tengok pada kebiasaannya imam di luar membaca doa menggunakan bahasa Arab. Ya. Tapi jemaahnya pun belum pasti sama ada dia mengetahui atau tidak maknanya. Baik. Jadi di mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah dengan doa-doa, apakah itu dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah SAW, dan kita memahami. Ya, harusnya gitu. Ini yang paling utama. Tentu kita boleh berdoa dengan artinya dengan susunan bahasa kita. Misalnya kita sudah pandai bahasa Arab misalnya. Ya kita berdoa dengan bahasa Arab, dengan apa yang kita ucapkan, doa kebaikan. Tetapi dengan doa yang permintaan yang atau maknanya hampir sama. Di situ ada di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah, mana yang lebih utama? Tentu yang ada dalilnya, itu yang lebih utama. Ya, itu satu yang harus kita pahami. Tentu doa yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu yang lebih utama. Ya. Dengan syarat tadi kita memahami. Nah, sekarang kan masalahnya kalau kita tidak memahaminya. Kalau dia di dalam sholat, ya kita harus pakai bahasa Arab. Ya, kita harus pakai bahasa Arab. Nah, ini artinya mengharuskan kita untuk memahami zikir-zikir dan doa yang ada di dalam sholat. Tapi kalau itu di luar sholat, ya kita kalau memang dikhawatirkan tidak memahami, kita doa dengan bebas. Ya, dengan bahasa kita. Kalau orang Malaysia bahasa Melayu, orang Indonesia bahasa Indonesia, orang yang memang sesuai dengan keperluan dia, dengan hajatnya dia. Ya, sesuai dengan hajatnya dia. Ya. Apalagi ya, yang sedih, kita sedih melihatnya orang yang sudah mendapatkan kesempatan untuk haji atau umrah tapi tidak memiliki bekal ilmu. Sehingga ketika misalnya tawaf, dia ikutin apa kata pembimbingnya. Allahumma, Allahumma. Dia ikutin. Masalahnya kan dia nggak paham. Ya, dia nggak paham. Kasihan kan. Padahal ketika tawaf saja orang bebas mau doa apa bebas.
Mau pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau mau yang paling utama tadi, doa-doa yang sesuai dengan baik itu dari Al-Quran, baik dari sunnah Rasulullah SAW. Karena itu para ulama memiliki perhatian yang sangat terhadap perkara ini. Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi menulis Al-Adhkar, Ibnul Qayyim menulis Al-Wabilus Sayyib, dan banyak imam yang lain. Ya, yang khusus, ya, Riyadus Shalihin juga bab Ad-Dzikir misalnya, atau kitab-kitab yang khusus doa-doa. Artinya ini doa-doa ketika itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam sunnah Rasulullah SAW, berarti itu yang paling utama. Tantangan kita, yang menjadi tugas kita adalah kita harus memahaminya. Salah satu caranya adalah dengan memahami apa tadi? Bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Ada yang lain? Satu lagi pertanyaan. Dari ibu-ibu kalau ada? Ya. Hadisnya wallahu taala alam oh ya ya taib ya hadisnya ya Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Yamuddu yadayhi ila sama' ya Rabb ya Rabb. Famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Ya, ini kalau di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang 10. Kemudian Rasulullah, ini potongan hadis, menyebutkan tentang seorang yutilu safar, ash'atha akbaro, dalam keadaan ash'ath itu rambutnya kusut. Ya, akbaro berdebu. Kenapa? Karena dia di dalam perjalanan, dalam safarnya. Ya, kalau orang safar kan nggak memperhatikan keadaan tubuhnya. Yamuddu, dia mengangkat kedua tangannya ila sama, ya Rabb, dia berdoa ya Rabb, ya Rabb. Kata para ulama, keadaan ini adalah keadaan atau waktu doa itu diijabahi oleh Allah. Doa itu dikabulkan oleh Allah, mustajab. Dia dalam perjalanan, satu. Dia dalam keadaan ash'as akbar, ya, dalam keadaan kusut masai. Ya, ini salah satu keadaan dikabulkan doa. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia mengatakan ya Rabb ya Rabb. Bertawasul dengan al-asma al-husna. Karena ar-Rabb itu salah satu nama Allah. Ada 4 yang harusnya, 4 keadaan yang harusnya doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Tapi ada penghalang juga. Apa penghalangnya? Famata'amuhu haram. Makanannya haram. Mashrabuhu haram. Minumannya haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Dia mendapatkan yang masuk dalam tubuhnya itu haram. Fa anna yustajabullah. Lalu bagaimana bisa yang seperti ini dikabulkan doanya? Lalu bagaimana? Ya, kita harus berlepas diri dari perkara yang haram tersebut. Karena doa itu ya akan dikabulkan kalau tidak ada penghalang-penghalang yang
menyebabkan doa kita itu terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang di sini yang paling nyata apa? Ketika harta kita, apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah berasal dari yang haram. Haram zatnya ataupun haram dari cara memperolehnya. Nasallallahu alaihi. Mau nggak kita seperti itu? Ya nggak mau kan? Ya kalau misalnya ternyata kok kita khawatir, ya harta kita keserempet, ya keserempet, hah? Apa keserempet bahasa manusia? Ya, hah? Terkena sikit lah. Ya. Ada sikit-sikit, ada yang kita khawatir takut dia kena yang haram, ya tinggalkanlah. Besar risikonya. Doa kita tidak terkabulkan. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka itu lebih berhak untuknya, lebih utama untuknya. Nasallallahu alaihi. Ya, wallahu taala alam. Ya, satu lagi ya. Paling enggak dia jangan berdoa pas merokok lah. Ya. Wassalamualaikum. Ya, salah satu yang juga harus kita tinggalkan yaitulah rokok. Ya, terlepas ada yang mengatakan itu makruh, ada yang mengatakan itu haram. Ya, kita tahu bahwasanya merokok itu tidak baik untuk kesehatan kita. Sepakat nggak kita? Hah? Sepakat. Kalau tidak, baik untuk kesehatan. Ya, itu ada anak-anak kita yang lari. Kalau lihat dia merokok, kira-kira kita marah nggak? Marah nggak? Marah. Tapi kok kenapa kalau kita merokok kita nggak marahi diri kita sendiri? Kan nggak adil. Hah? Oh, nggak baik merokok itu. Terus kenapa merokok? Ya kan? Saya kira kalau di Malaysia insya Allah sama lah kan sama di Indonesia. Artinya ketika lihat anak-anak kecil merokok, pasti kita nggak senang. Ini anak kok kecil-kecil udah merokok. Nah, terus memang apa bedanya kalau udah gede, udah besar? Ayo. Iya kan? Kenapa kok kalau sudah besar boleh merokok, kalau kecil? Emang apa bedanya? Ya. Oh, kalau besar duit dia sendiri, uang dia sendiri. Ya, kalau dia sudah bisa cari uang sendiri gimana? Tetap aja kan. Ya. Ya, maka kita khawatir juga bahwasannya yang seperti ini juga termasuk hal-hal yang bisa menghalangi juga. Ya, nasallallahu alaihi. Ya. Wallahu taala alam. Sudah hampir jam 10:30. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa yang belum tersampaikan saya harapkan bisa disampaikan oleh saya yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.